Shalom, terima kasih Ibu dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil review jurnal kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil review jurnal kami akan memperkenalkan diri. Saya selaku moderator, nama Yusufina BTB ini, NIM 191904143, dan teman-teman saya, perkenalkan nama saya Martini Erwandi Tasilor dengan NIM 19190215. Kenalkan, nama saya Jeffrey Arianto Syukai dengan NIM 19190327. Perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 191911. Kenalkan, nama saya dengan NIM 19190091. Baik, kepada pemateri pertama kami persilakan. Jurnal 1, judul Pengaruh Ekon Representatif Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang kedua, masalah atau dasar penelitian keberadaan ekon representatif pajak berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang ketiga, persoalan penelitian, apakah keberadaan ekon representatif pajak berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa pengaruh keberadaan ekon representatif pajak terhadap kebutuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang kedua, manfaat. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kinerja ekon representatif pajak serta mengetahui apakah reformasi pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait ditetapkannya ekon representatif pajak berpengaruh untuk meningkatkan kebutuhan pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Teori yang digunakan dalam penelitian analisis regresi linear sederhana karena digunakan untuk memprediksi naik turunnya variabel dependen bila variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, dinaikkan atau diturunkan nilainya. Analisis digunakan untuk memperbaiki tingkat keragaman variabel kebutuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila variabel akun representatif AR mengalami perubahan, secara umum dapat diartikan dalam iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib dapat dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik atau berpotensi yang langsung ditunjukkan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. 2. Akun representatif AR kantor pelayanan pajak yang telah modern mempunyai staf akun representatif AR mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan, keputusan, kewajiban perpajakan melaksanakan bimbingan serta himbauan. 7. Metode penelitian. Populasi penelitian dalam rangka penelitian wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan jasa akun representatif. Di KPP Pratama Sidoarjo Utara, sama penelitian pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara adil dari responden atau yang ditemui penulis KPP Pratama Sidoarjo Utara. Teknik data, sumber data yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara wawancara, amatan, dan kuesioner. Teknik analisa data yang akan dianalisis hasil penelitian ini adalah data yang berbentuk kualitatif, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer. Dalam penelitian ini adalah kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, skala literasi 1-4 dengan pilihan jawaban yang berikut. 1. Sangat tidak setuju atau STS. 2. Tidak setuju. 3. Setuju atau S. Setuju pada S. Kira-kiranya akan diberikan. Tentang hasil penelitian berdasarkan hasil yang dikumpulkan
dari alternatif jawaban yang tersedia. Selanjutnya, frekuensi tersebut dipresentasikan dan dilakukan pengujian analisis regresi linier. Sedangkan untuk beberapa pengaruh representatif atau AR terhadap kepatuhan pajak pada pribadi. Berdasarkan tabel model summary dengan menggunakan aplikasi software SPSS, dapat beroleh pengaruh representatif atau terhadap kepatuhan wajib pajak pada pribadi di kantor pelayanan pajak pertama Sidoarjo Utara. Kesimpulan dengan terangkan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pertama Sidoarjo Utara, dapat disimpulkan hal yang sebagai berikut. Akun representatif atau AR yang ada di kantor pelayanan pajak pertama Sidoarjo Utara telah melaksanakan tugasnya dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan oleh yaitu melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak dengan ketentuan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, konsiliasi data wajib pajak dalam rangka identifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. Berdasarkan ketentuan representatif atau pada yang telah diisi para responden di kantor pelayanan pajak pertama Sidoarjo Utara. 12 tabel model summary output PS 18 tersebut dapat diketahui hubungan antara variabel kinerja akun representatif atau AR pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh hasil sebesar 0,749. Dapat dikatakan bahwa korelasi antara pengaruh akun representatif atau AR terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki hubungan interpretasi yang kuat. Sedangkan berdasarkan tabel ANOVA dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 yang artinya bahwa probabilitas lebih kecil dari 0,5, maka model bisa digunakan untuk prediksi kepatuhan pajak pribadi atau dapat disimpulkan bahwa ada kinerja representatif AR bahwa dari representatif Sidoarjo Utara harus ditingkatkan yang baik. Pertama pada akun representatif atau AR karena akan representatif secara agar kemampuan para pegawai dapat maka sebenarnya bisa dilakukan lebih Baik, kita akan masuk pada bagian kedua. Yang pertama, judul pengaruh kualitas pelayanan AR dan tax knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak, studi pada wilayah KPP Maliabantu. Yang kedua, masalah atau dasar penelitian. Masalah atau dasar penelitian di bagian kedua yaitu
pertama, pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan air terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madiabang. Yang kedua, pengaruh signifikan tax knowledge terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madiabang. Yang ketiga, persoalan penelitian. Persoalan penelitian juga yang kedua, yang pertama, apakah terhadap pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan air terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madiabang. Yang kedua, apakah terhadap pengaruh signifikan tax knowledge terhadap tingkat kepatuhan WP di wilayah KPP Madiabang. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan menguji dan menemukan bukti empiris apakah kualitas pelayanan air. Yang kedua, untuk menguji dan menemukan teks knowledge terhadap berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak studi pada pelayanan KPP. Yang kedua, manfaat untuk mengetahui bukti empiris apakah kualitas pelayanan air. Yang kedua, untuk mengetahui teks knowledge terhadap berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak studi pada wilayah KPP Madiabang. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang kelima, teori yang digunakan dalam penelitian jurnal 2 itu dalam pengujian hipotesis. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan frekuensi linear berganda. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Yang keenam, kerangka berpikir penelitian tersebut. Yang pertama, kualitas pelayanan AR. Pengertian AR menurut Liberty Pandiagan menyatakan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh wajib pajak dan melayani penyelesaian hak wajib pajak. Yang kedua, pengertian AR adalah pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai AR pada kantor pelayanan pajak. AR terdiri dari yang pertama, account representatif yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak. Dan yang kedua, AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengalian potensi wajib pajak. 7. Metode penelitian terkait jurnal 2. Pertama, populasi penelitian. Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah WP badan yang terdaftar pada KPP Madya Bandung pada tahun 2016 sebanyak 695 WP badan. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Madya Bandung. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden dan data mengenai gambaran umum instansi yang dapat dari narasumber. Sumber data primer kuesioner berasal dari para wajib. Teknik analisis data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan frekuensi linear berganda untuk menguji apakah konstruk variabel yang dapat diukur secara langsung tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati yang telah dirumuskan reliable dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas. 8. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan ekonomi representatif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terdapat pengaruh tax knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak. 9. Kesimpulan dan implikasi teori dan terapan atau saran rekomendasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang telah dilakukan mengenai pengaruh kualitas pelayanan ekonomi representatif tax knowledge terhadap kebutuhan wajib pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan ekonomi representatif berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan wajib pajak.
Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Amilin dan Anissa dalam studinya mengenai peranan AR dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Pasar 2, menemukan bahwa kegiatan pelayanan yang diberikan oleh AR mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam konstruk yang berbeda, Alfiansyah juga menemukan bahwa kualitas pelayanan AR berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Utara. Yang kedua, tax knowledge tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Abu Yamin menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab wajib pajak secara pasif tidak membayar pajak atau tidak patuh adalah kurangnya pemahaman terhadap hukum pajak. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan saran-saran seperti berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan AR dan tax knowledge secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Oleh sebab itu, disarankan kepada DJP untuk terus secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas pelayanan AR dengan cara memberikan motivasi secara AR untuk dapat melayani WP dengan baik sehingga mampu menghadirkan kepuasan yang semakin tinggi terhadap WP yang akan menuntun kepada semakin meningkatnya kepatuhan WP. Begitu pula disarankan agar DJP secara aktif melakukan berbagai sosialisasi dan penyuluhan mengenai ketentuan perpajakan sehingga diharapkan terus berkembangnya pengetahuan dan pemahaman positif masyarakat mengenai pajak sehingga pada akhirnya melahirkan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, mengingat keterbatasan waktu dan unit analisis hanya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Bandung, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas unit analisis misalnya terhadap wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi sekaligus sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, penelitian ini masih menunjukkan adanya variabel-variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu disarankan kepada peneliti selanjutnya agar menambahkan dan mengkaji variabel-variabel ini. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mengucapkan terima kasih.